kita ada karena anugerah Tuhan. Dan lagu yang lahir dari dikatakan bahwa firman berkata, kau besertaku. Dan judul firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah anugerah Allah memberikan damai sejahtera. Anugerah Allah memberikan damai sejahtera. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang memberikan kita damai sejahtera adalah karena Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan melayakkan kita ada di hadiratnya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan adalah anugerah Allah memberikan damai sejahtera. Anugerah Allah memberikan damai sejahtera. Puji Tuhan. Bapak Ibu, semua orang mendambakan damai sejahtera. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa pengertian damai sejahtera itu adalah menggambarkan suatu keadaan hidup yang aman, sentosa, makmur, tenang, tentram, serta bebas dari segala bentuk perang, perselisihan, permusuhan, gangguan dan kesukaran. Nah, itu menurut ukuran dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi baru dikatakan damai, ada damai sejahtera. Tetapi yang kita akan lihat pada saat sore hari ini adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus karena anugerahnya kepada kita. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, aku beserta. Itu adalah anugerah Tuhan Bapak. Amin. Yang memberikan kita damai sejahtera setiap kita datang mendengar firman Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan dan itu yang memberikan kita kekuatan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita akan baca sama-sama ini. Terus kemudian kita menyadari bahwa kita mengalami damai sejahtera itu bukan dari dunia, bukan dari diri kita, tapi Yesus memberikan damai sejahtera. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan, ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini adalah perkataan yang disampaikan kepada murid-murid sebelum Yesus meninggalkan murid-murid. Sebelum Yesus akan disalibkan dan meninggalkan mereka, dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan damai sejahtera yang sama diberikan bagi orang yang percaya Bapak Ibu, diberikan kepada kita. Nah, dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Apa yang membuat kita tidak gelisah? Tadi firman berkata, aku beserta. Amin. Ini yang kita alami dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Dia naik ke surga, dia berikan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Amin. Nah, ini yang membuat kita tenang Bapak Ibu. Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita perhatikan bahwa damai sejahtera adalah dambaan atau impian semua orang. Tapi orang tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu kita miliki dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dari dunia Bapak Ibu adalah sementara. Kenapa terjadi saat sekarang ini? Korupsi terus terjadi di negara kita. Orang yang sudah punya uang, punya jabatan, tapi kenapa melakukan hal itu? Karena dianggap bahwa dunia ini, harta ini akan memberikan damai sejahtera. Tapi ternyata tidak, justru menyusahkan. Tapi kita sebagai orang percaya, walaupun kita hidup sederhana Bapak Ibu, tapi kita memiliki damai sejahtera dari Yesus. Kenapa? Karena
damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ada damai sejahtera saat kita menerima Yesus. Dia berikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi inilah yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dia tinggalkan damai sejahtera dan dia berikan bagi kita. Tinggal bagaimana kita mau enggak? Kita tinggal dalam sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Tinggal dari kita. Dan sejahtera dikatakan ku berikan. Dan sejahtera ku tinggalkan. Ini sangat jelas. Dan saya ada dua damai sejahtera, ada dua sumber damai sejahtera di dalam dunia ini. Yang pertama, damai sejahtera menurut ukuran dunia. Apa itu? Adalah keadaan yang makmur, keadaan yang tidak ada masalah, baru dianggap damai sejahtera, ada damai. Tapi itu dipengaruhi oleh keadaan tadi. Kalau semuanya baik-baik saja, maka ada damai sejahtera. Tapi kalau sudah tidak ada yang kita harapkan, kita tidak ada damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, damai sejahtera yang Yesus berikan yang dia tinggalkan, kita jaga, nanti kita akan lihat. Dan saya masuk ke yang kedua, adalah damai sejahtera menurut firman Allah yang Yesus tawarkan. Yesus tawarkan damai sejahtera dan dikatakan bahwa damai sejahtera dari Allah yang bersifat kekal, tidak dipengaruhi oleh keadaan, memungkinkan seseorang memiliki ketenangan dan sukacita bahkan di tengah kesulitan hidup. Kalau tidak punya damai sejahtera, Bapak Ibu, tidak mungkin datang ibadah karena hujan. Amin. Tapi kalau merasakan damai sejahtera daripada Tuhan dan kita dengar lagi firman Tuhan, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera itu? Apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Oke, sebelum kita lanjut, coba kita baca dulu dalam Amsal 10 ayat 22. Kalau dibukakan Amsal 10, apa sih yang memberikan damai sejahtera itu? Amsal pasal 10 ayat 22. Jadi ternyata bukan karena kekayaan, bukan karena berkat dari dunia ini apa yang kita peroleh. Oke, kita baca. Amsal pasal 10 ayat 22. Udah? Oke. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kita berusaha, tapi saya katakan seperti ini Bapak Ibu, kita berusaha tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Ya hari apa itu saya ikut pemakaman penghiburan dari pendeta Tarika. Saya lihat umur 60 tahun dan pendeta Yusuf juga satu angkatan di sekolah kita, ternyata juga saya kesakitan. Ada beberapa teman saya yang seumuran dengan saya 60 tahun, saya kesakitan Bapak Ibu. Tapi saya heran, saya bersyukur. Betul-betul saya rasakan pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Saya nggak tahu, saya masih kerja seperti nyangkul masih. Kalau bukan karena Tuhan, dan itu yang memotivasi saya untuk terus melakukan sesuatu. Bahkan siswa di sekolah kita, karena saya juga olahraga sekalian pendekatan dengan siswa, jadi dan saya kesiswaan pendekatan saya kepada mereka, saya olahraga, main takraw, main pingpong. Siswa masih kalah, sampai mereka heran. Saya juga heran Bapak. Tapi bukan itu, tapi apa yang Tuhan berikan, saya katakan saya akan melakukan sesuatu. Teman-teman saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Dibanding dengan fisik saya yang pernah saya saksikan bahwa semuanya sudah habis. Ginjal terganggu, otak pernah pendarahan
kita sukacita daripada Tuhan yang Dia berikan kita itu yang saya katakan Tuhan luar biasa. Supaya tidak menambahinya. Oke, kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Dan sejahtera daripada Allah itu melampaui segala akal. Tidak masuk akal Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita hadapi. Kenapa kok kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Filipi 4 ayat yang ke-7. Supaya kita bisa baca sama-sama. Ini dunia tidak mengerti hal seperti ini. Dunia tidak pahami. Filipi 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Mulai datang pikiran-pikiran yang tidak baik, tapi damai sejahtera dari Allah itu yang membuat kita kadang-kadang heran Bapak Ibu. Loh, orang mengalami itu marah-marah dengan segala macam karena dikecewakan. Kita kadang-kadang diperlakukan dengan segala, tapi kita masih bisa menerima, bukan karena kita, tapi karena damai sejahtera dari Allah yang memelihara hati. Karena kita berpikir lebih jauh, kalau saya lakukan ini, akibatnya ini. Itu yang membuat kita mampu Bapak Ibu. Karena anugerah Tuhan tadi, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran, sehingga ada hal yang terjadi. Loh, kita kok masih bisa bersukacita? Jadi inilah yang kita alami di dalam Yesus. Dikatakan melampaui segala akal. Karena seorang memiliki damai sejahtera dari Allah, walaupun dalam situasi yang sulit, dia tetap tenang karena Allah menjaga hati dan pikiran. Amin. Nah, kalau kita mau bertindak, tapi saat kita tidak bertindak, kita aduh, untung saya tidak lakukan seperti itu. Untung saya tidak balas. Ini yang luar biasa yang dunia tidak dapatkan. Roma 15. Damai sejahtera yang sumbernya dari Allah. Kalau tadi damai sejahtera melampaui segala, coba kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 33. Dari mana kita dapatkan damai sejahtera itu? Saya katakan tadi adalah anugerah. Kita baca ayat ini. Roma 15 ayat 33. 1, 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Allah damai sejahtera menyertai kita. Ada hal yang bisa saja terjadi begitu, tapi kita dikatakan kita bisa sejahtera, tapi tidak tergeletak. Ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Allah sumber damai sejahtera. Amin. Jangan datang kepada dunia Bapak Ibu cuma sementara itu. Kita butuh juga. Makanya dalam Matius katakan, Matius pasal 6, jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Karena itu cuma sampai saya katakan, kita ini yang sudah seusia dengan saya Bapak Ibu, kita makan bukan lagi untuk pertumbuhan, bukan, tapi yang membuat kita bertahan hidup supaya kita terus memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera di sekolah kitab itu saya lihat barang-barang, kertas-kertas, tugas-tugas macam-macam dikumpulkan istri. Lalu mulai saya kasih orang, untuk apa saya? Kertas-kertas yang tugas-tugasnya anak Immanuel saya simpan dari tahun 2023, saya lihat masih sudah tak bakal. Kalau Tuhan bawa saya belum dalam kerja bawa pakaian harus saya beli. Bukan itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, damai sejahtera dari Allah itu yang memelihara kehidupan kita.
sejahtera yang dimiliki orang percaya adalah sumbernya dari Allah, hasil dari hubungan dengan Allah. Hubungan kita dipulihkan dengan Allah itu sumber dan sejahtera. Kenapa orang gelisah dalam kehidupannya Bapak Ibu? Karena hubungannya dengan Tuhan jauh. Apalagi orang tidak percaya. Kita orang percaya saja, kalau sudah mulai hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang Bapak Ibu, kita kehilangan dan sejahtera. Dan kalau kita mulai kehilangan dan sejahtera, kadang-kadang kita mulai mencari-cari apa yang bisa memberikan dan sejahtera, tapi kita tidak menemukan, sehingga kita sadar kita kembali kepada Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu sumbernya dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Paulus sebagai seorang rasul yang juga sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan Yesus oleh karena anugerah Allah, sehingga dia berdamai dengan Allah. Dan setelah dia berdamai dengan Allah, dia memberitakan Injil supaya semua orang juga berdamai dengan Allah. Dan coba kita baca dulu di dalam 2 Korintus apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Karena Paulus rasa waktu dia tidak berdamai dengan Allah, tidak ada dan sejahtera, malah dia selalu ingin untuk kemudian membunuh orang lain, memusuhi orang lain, tidak ada dan sejahtera. Oke, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20. Oke, 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan penerangan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Adakah di antara kita Bapak Ibu yang kita memang sudah diselamatkan, tapi mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Dan seolah kita bermusuhan dengan Tuhan, kita yang memusuhi Tuhan. Mari pada saat ini berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena kalau kita tidak ada damai Bapak Ibu, dampaknya adalah kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang juga tidak akan mengalami damai sejahtera. Yang membuat tidak ada damai itu karena pribadi kita atau pribadi orang yang tidak berdamai dengan Allah. Dia sudah punya semuanya, tidak ada masalah dalam kehidupannya secara jasmani, tapi hubungannya dengan Tuhan rusak, makanya tidak ada damai sejahtera. Jadi mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana memelihara damai sejahtera Allah itu yang diberikan oleh Yesus, yang ditinggalkan oleh Yesus? Mari kita perhatikan ayat ini, bagian-bagian ini. Oke. Bagaimana memelihara dan sejahtera dari Allah itu? Yang pertama, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jadi sebagai anak Tuhan, kita perlu jaga hubungan kita satu dengan yang lain. Dan kalau kita sudah jaga hubungan kita satu dengan yang lain, kita juga menjaga hubungan kita dengan orang lain. Kamu bukankah dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Saya katakan bahwa kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, kita juga belum dimaafkan. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Roma 14 ayat 19. Ternyata tidak datang begitu saja Bapak Ibu. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Roma 14 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama saja. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Sebab itu marilah kita mengejar. Kan sulit, tapi kita mau berusaha. Itu namanya mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun, saling menolong. Nah, kenapa
dalam kehidupan kita karena ego kita. Jadi kalau mau ada dan sejahtera dalam kehidupan kita jaga hubungan kita satu dengan yang lain. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak enak, mari kita minta maaf. Sehingga ada dan sejahtera, sehingga saat kita ketemu Bapak Ibu, saya lihat kalau orang tidak ada dan sejahtera itu, mungkin ada yang dari tangga di situ, terus kemudian di pintunya, masuk di sini baru keluar di sini. Kalau bisa tidak ketemu. Nah, apa yang menjadi tanda bahwa orang itu tidak ada sejahtera? Dia akan menjauh pertemuan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tak beres dalam dirinya. Terus orang itu akan kritis. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Terus dibicarakan. Kenapa tidak ada dan sejahtera? Dulunya dia hal itu dia abaikan, tapi karena dia sudah akhirnya bersifat kritis sekarang. Karena kehilangan dan sejahtera. Jadi mari kita Bapak Ibu, damai sejahtera itu adalah wasit yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau sudah mulai kehilangan damai sejahtera, kita koreksi. Ada apa? Yang kedua, kita perhatikan yang kedua. Tadi jaga hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Kita baca ayatnya. Memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Bapak Ibu, kalau saya belajar, kalau kita terus memikirkan yang baik untuk orang lain, ternyata Tuhan itu menolong kita. Tuhan tambahkan untuk kita. Jangankan itu Bapak, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ternyata Tuhan itu akan terus menyatakan pertolongan dan memberikan berkat kepada kita. Kita hanya bersama, dan itu saya alami dalam kehidupan saya Bapak. Ada saja. Nah, saya bilang bukan berkelimpahan, tapi ada saja yang bisa dilakukan. Dan ternyata Tuhan itu terus berikan. Kalau kita pikirkan hal yang baik kepada orang, justru Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 8. Filipi pasal 4. Karena dia ayat yang ke-7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Di ayat 8, ayo. Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Saya baca. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, enak didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, tapi mari kita mulai pikirkan hal seperti ini untuk orang. Kenapa? Kalau itu kita pikirkan, Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita, pengertian lebih lagi. Tapi kalau kita mau memikirkan kejelekan orang yang, amalan kita yang terpuruk. Berikut yang ketiga. Yang ketiga, mengizinkan Yesus atau firman Allah menguasai hati kita. Mengizinkan Yesus atau firman Allah menguasai hati kita. Kolose pasal 3 ayat 15. Kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu, itu luar biasa. Kolose pasal 3 ayat 15. Kalau sudah ketemu, kita akan baca sama-sama lagi.
1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Ternyata kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan itu. Dia mau memberikan kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia mendamaikan dirinya dengan kita, bukan inisiatif kita. Tapi Yesus datang ke dalam dunia supaya manusia yang berdosa, yang bersembunyi ini, dalam segala sesuatu yang dilakukan membela diri, Dia datang dan dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi memerintah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bukan kita yang memerintah diri kita sendiri, tapi damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup, dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukur. Kita ini satu tubuh. Saya pernah katakan bahwa kita ini satu marga, Bapak Ibu. Kalau marga saya paling tinggi, yang lain apalagi orang Batak, orang Manado, orang Toraja punya marga. Tapi kita semua ini, Bapak Ibu, kita satu marga. Marga kita adalah Yesus Kristus. Amin. Kan kita semua dibaptis dalam nama Yesus. Kita berdoa dalam nama Yesus, Bapa kita. Jadi tidak ada yang membedakan kita, Bapak Ibu. Ini yang memberikan damai sejahtera. Amin. Jadi perhatikan di Yohanes 14 ayat 27, saya bacakan sekali lagi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita, sehingga dikatakan hendaklah damai sejahtera itu yang ditinggalkan Yesus itu, yang diberikan Yesus itu, memerintah dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sudah kita melakukan. Amin. Dan pasti ada perbedaan. Lagi kita baca satu ayat di dalam sebelum saya masuk yang terakhir. Yesaya 48 ayat 18. Jadi damai sejahtera kita dapatkan dari mana? Bagaimana memelihara damai sejahtera itu? Ayo kita baca ayat ini di dalam Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan firman Tuhan. Amin. Apa yang memberikan damai sejahtera? Anak-anak hormati orang tua. Dikatakan dalam Efesus bahwa bapak-bapak jangan menyakiti hati anak. Kasihi istri, hormati suami. Terus dikatakan oleh Efesus yang karyawan melakukan sesuatu dengan baik. Yang bos-bos jangan mengancam. Ini yang memberikan damai sejahtera. Tapi kalau seorang karyawan sudah mulai bekerja, kalau dilihat rajin, tapi kalau tidak dilihat senangnya, kalau bos menjaga mulai tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita terus mengerjakan sesuatu, mau dilihat tidak dilihat, di apa namanya, Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, soal kamu melayani Tuhan. Karena di ayat 24, karena dari Tuhanlah kamu menerima upah, kamu hamba Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya di gereja, di tempat pekerjaan, Bapak Ibu. Walaupun kita bekerja sama dengan orang yang tidak percaya, tapi apa yang kita lakukan itu seolah saya lakukan untuk Tuhan. Toh kalau dia tidak perhatikan apa yang saya lakukan, Tuhan memberikan berkat. Kalau saya katakan, kalau tidak mendapatkan upah, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Itu lebih dari semuanya.
Mari Bapak Ibu, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Walaupun ada situasi yang membuat orang bingung, kita ada dalam kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena tadi kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain, kita mengizinkan firman Allah itu tinggal dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan. Yang terakhir, hidup dalam kebenaran dan terus percaya kepada Yesus. Hidup dalam kebenaran dan tetap percaya kepada Yesus. Dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, akan ada damai sejahtera dan sukacita. Oke, hidup dalam kebenaran dan terus percaya kepada Yesus. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan ayat ini. Bagaimana kita memelihara damai sejahtera itu? Mengizinkan Yesus tadi, tapi sekarang kita hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ orang tumbuh dalam sejahtera, dan akibat kebenaran ia ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Aduh, luar biasa. Dikatakan di Yesaya tadi, sekiranya engkau memperhatikan firman, maka damai sejahtera akan terus mengalir. Terus kemudian, karena dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tapi kalau sudah mulai ada yang tidak benar, ada kebohongan di sana, di situ akan muncul pertikaian, merasa benar sendiri. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibatnya adalah, dampaknya adalah ketenangan. Amin. Hubungan satu kita dengan lain enak. Ketentraman untuk selama-lamanya. Oke, Yesaya 26 ayat 3. Ada 2 ayat lagi yang saya bacakan. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Oke, mari kita baca sama-sama. Yesaya 26 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Allah ia percaya. Tetaplah percaya kepada Yesus. Amin. Maka damai sejahteranya itu dia tinggalkan, dan sejahtera itu dia berikan kepada kita. Sehingga walaupun dunia bergejolak, Bapak Ibu, kita tetap ada dalam sejahtera. Karena apa? Kita tetap percaya kepada Yesus. Yang hatinya teguh, yang hatinya kuat, tetap percaya kepada Yesus. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Sekali lagi, damai sejahtera yang diperoleh anak-anak Tuhan, kita orang percaya walaupun kita sederhana. Dia berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan menjagai, memelihara hati dan pikiran. Adakah di antara kita pada saat malam hari ini yang mulai kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu? Mari Yesus memberikan damai
sejahtera yang bagi kita. Yesus tinggalkan damai sejahtera yang bagi kita, tinggal datang kepada Dia. Ayat yang terakhir, sebagai undangan Yesus kepada kita, Dia sudah sediakan damai sejahtera, Dia sudah tinggalkan damai sejahtera. Tapi kalau ada di antara kita yang sudah mulai tidak ada damai sejahtera karena suatu hal, mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga Dia jagai kita dan kita hidup memiliki damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga, dalam persekutuan kita. Matius 28 ayat 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah letih lesu, ada beban berat? Dunia tidak bisa menolong kita, harta tidak bisa menolong kita, uang tidak bisa menolong kita. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Dia sudah berikan damai sejahtera, Dia sudah tinggalkan damai sejahtera itu, dan Dia mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus ada di dalam kehidupan kita, ingat, supaya damai sejahtera Kristus itu tidak meninggalkan kita. Kita tidak kehilangan damai sejahtera di dunia yang semakin sulit ini. Dia adalah